Nggih, untuk hari ini materi yang Ibu ajarkan ya agama Hindu dan budi pekerti. Nggih. Ibu akan melanjutkan materi dari Ibu Dayu sebelumnya yang sudah sampai pada jenis-jenis yoga asanas ya. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Niki nggih, jenis-jenis yoga asanas. Ya. Ini sudah ada 22 jenis-jenis yoga asanas. Kemarin Ibu Dayu itu sudah menjelaskan sampai 9 jenis yoga asanas. Seperti itu nggih. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya ini bisa kalian cari di Google ya. Apa manfaat dan kegunaan gerak-gerakan yoga asanas ini untuk mempersingkat waktu. Ibu silakan dibaca. Yang sudah minta PowerPoint-nya Ibu kemarin itu mungkin sudah bisa sudah dibaca PowerPoint-nya, sudah udah dimengerti apa isi PowerPoint-nya Ibu. Nah, untuk yang lainnya, ini silakan dibaca, ada 22 gerakan yoga asanas di sini. Kalian cari sendiri ya, Ibu tidak mau dituntun oleh guru dengan kegiatan seperti sekarang ini secara daring hanya dengan waktu yang sangat sedikit. Ibu hanya ingin mempersingkat waktu, apa-apa saja yang harus Ibu jelaskan, sisanya kalian cari secara aktif di rumah, seperti itu ya. Nah, Ibu lanjut saja di sini ke materi berikutnya, yaitu Astanga Yoga. Ya, Astanga Yoga. Nah, Astanga Yoga di sini menjelaskan bahwa yoga adalah tahapan yang harus ditempuh disebut dengan Astanga Yoga. Ya. Astanga Yoga itu artinya 8 tahapan yang harus ditempuh dalam melaksanakan yoga. Ini ada 8 tahapan. Ya. Yang pertama itu adalah yama, pengendalian. Ya. Yang kedua, niyama itu peraturan-peraturan yang harus diikuti. Yang ketiga, asana. Yang keempat, pranayama. Yang kelima itu pratyahara. Yang keenam itu dharana. Yang ketujuh itu dhyana. Yang kedelapan terakhir itu adalah samadhi. Oke. Nah, di sini baru Ibu akan menjelaskan sedikit satu persatu 8 tahapan Astanga Yoga ini. Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu yama. Nah, yama itu adalah pantangan atau pengendalian diri yang terdiri atas 5 perintah. Ingat, ini 8 tahapan. Kalau 8 tahapan ini harus sesuai atau berurutan. Tidak boleh kalian tukar. Misalnya yang pertama asana, yang kedua prana, yang ketiga tahap yang ketiga baru yama, tahapan yang keempat baru niyama. Tidak boleh seperti itu. Harus berurutan sesuai dengan tahapannya. Karena di sini jika tahapan yang pertama yama ini tidak terselesaikan, kalian tidak akan bisa masuk ke tahapan yang kedua, yaitu niyama. Seperti itulah ya. Maka daripada itu, misalnya kalau Ibu membuat pertanyaan, mungkin sudah muncul dalam e-learning ya, yang jawabannya acak, diacak, itu Ibu salahkan. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini kalian harus berurutan membuat 8 tahapan yoga ini. Nah, yang pertama itu yama. Yama
Itu ada 5. Yang pertama itu ahimsa, yang kedua satya, yang ketiga asteya, yang keempat brahmacari, dan yang terakhir nomor 5 aparigraha. Ya, ahimsa sudah pasti kalian tahu itu tanpa kekerasan, ya. Yang artinya di sini jadi jangan melukai makhluk lain manapun. Jadi tidak boleh membunuh, menyakiti, menyiksa, seperti itu ya. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Maka daripada itu, berpikir saja, dari keinginan berpikir aja kita sudah sangat salah. Apalagi sampai kita berkata, apalagi sampai kita berbuat. Ya, seperti itu. Jadi, kalian berpikir yang buruk saja sudah berdosa, sudah salah. Apalagi kalian praktekkan secara langsung dengan bicara, dengan berbuat, apalagi. Itu sudah otomatis salah di mata Tuhan, salah dalam ajaran agama, seperti itu. Oke, makanya pikiran negatif itu perlu kita hilangkan, perlu kita netralkan jadi pikiran positif dengan cara apa? Ya inilah melakukan yang namanya tapa, yoga, samadhi. Sebenarnya kalian sudah setiap hari melakukan yang namanya yoga ini, pemusatan pikiran. Sadar nggak kalian itu setiap hari melakukan yang namanya pemusatan pikiran? Sadar nggak? Ya, satu, di mana kalian melakukan pemusatan pikiran? Pasti pada saat kalian melakukan yang namanya persembahyangan. Ya, pasti yang pertama harus pemusatan pikiran. Saya jadi malah jig ke di merajan, langsung hidupan dupa, ngejang bunga, seret gitu 5 langsung sembahyang langsung. Tidak seperti itu. Harus melalui pemusatan pikiran terlebih dahulu. Baru masuk ke asana sikap duduk yang baik. Ya, sikap duduknya harus nyaman. Seperti apa sikap duduk kalian yang ternyaman menurut kalian? Yang besing hidang metimpuh. Nggih, bagi yang wanita ini, yang besing hidang mesimpuh, kawang negak, tapi dalam bentuk duduk itu jangan bersila, karena bersila itu adalah sikap duduk yang laki-laki. Metimpuh tapi metektok ke samping pantatnya itu masih bisa. Ya, karena mungkin yang wanita sakit kaki gitu misalnya. Ya. Nah, baru ambil sikap duduk asana yang sempurna. Sudah sempurna baru yang namanya prana, penarikan napas. Ya, tarik nafas dulu, keluarkan. Setelah itu, kalau memang sudah merasa seimbang nafasnya, sing ngos-ngosan. Jantung sudah bagus berdetaknya. Itu harus kita kita kendalikan dulu biar seimbang, biar dia sikap pikiran kita itu menjadi yang namanya bagus menyatu. Untuk sembahyang, fokus pikiran kita terhadap ide sang dewasa. Itu. Saya tadi jog-jog ya langsung lega, langsung membakti apa nasi orang yang penting membakti ya udah. Tidak usah kalian sembahyang mendingan seperti itu ya. Apalagi tidak ada niat untuk yang namanya melakukan sembahyang ataupun trisanya. Nah trisanya baru orang nih. Hal yang paling kecil. Yang beseng ada kita trisanya, sing ada kita membakti, yang beseng ada kita ada nih. Kepura sembahyang lebih baik jangan. Karena trisanya dengan paksaan, nya embing angin ngauhon nyanan kene mantra. Kan percuma. Tidak sampai kepada beliau apa yang kita doakan. Ingat tuh begini Bu, kalau kalian nanti tatap muka di sekolah, Ibu lihat kalian tuh nggak sungguh-sungguh trisanya ya di kelas, mending kalian nggak usah trisanya daripada mengganggu yang namanya teman kalian yang di samping. Bu, kita trisanya, sing perlu trisanya. Tidak ada orang yang harus memaksakan seseorang untuk
berdoa, kamu harus berdoa, kamu harus seperti ini, kamu tidak. Itu muncul dalam diri kalian sendiri. Itu kesadaran diri kalian sendiri itu. Karena di sana ada hukum sebab akibat karma kepala yang akan kalian dapat seperti itu ya. Jadi ingat, jangan sampai kalian berpikiran buruk, berpikir terlebih dahulu, jangan berpikiran yang negatif, jangan berkata yang negatif, dan jangan terakhir berperilaku yang negatif atau berbuat yang negatif. Seperti itu. Yang kedua, satya. Nah, satya itu kebenaran dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, atau pantang terhadap kepalsuan, penipuan, dan kecurangan. Satya, ya setia pada apa? Janji, kata. Ya, ingat, panca, satya. Ya, ingat, itu harus setia pada kata, janji, setia pada teman atau mitra, dan yang lainnya ya. Nah, selanjutnya astia, yaitu pantang untuk menginginkan sesuatu yang bukan miliknya sendiri, yang muncul dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, di sini kalian tidak boleh menginginkan hak milik orang lain. Itulah intinya. Dalam pikiran terlebih dulu. Oh iya nak mau ngolah HP baru Dot raga ngolah itu engken carane nah. Nah, cuma dek nih. Nah, itu sudah dalam pikiran dulu. Habis itu langsung berbuat. Nah, itu salah. Ya, tidak boleh. Selanjutnya brahmacari atau brahmacharya, yakni pantang untuk kenikmatan seksual dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Nah, di sini diperuntukkan dalam kita yang namanya menikmati seksual itu ada kewajiban. Yang pertama, yang wajib melakukan kenikmatan seksual ini adalah yang sudah memasuki masa gerasta asrama, karena di sana beliau harus yang namanya memiliki keturunan. Nah, ingat, dalam masa gerasta asrama saja yang boleh menikmati seksual dengan pasangannya, ya, bukan dengan orang lain, dengan pasangannya yang sudah menikah, bukan dengan orang lain. Ingat itu. Di sana baru boleh yang namanya menikmati kenikmatan seksual, tapi tidak boleh berlebihan. Nah, di sini brahmacharya ketika seseorang sudah konsisten untuk melakukan yang namanya tapa yoga samadhi. Oh, saya ingin menjalankan tahapan-tahapan astanga yoga gitu misalnya. Walaupun dia dalam masa gerasta asrama, otomatis dia harus meninggalkan kenikmatan seksual ini. Itu. Ya, itu. Jadi untuk menjalankan astanga yoga ini butuh waktu yang lama, butuh keyakinan diri, butuh pemikiran yang sangat mendalam. Artinya, rago ke menjalankan astanga yoga sekarang. Nah, itu misalnya. Di sini kita harus benar-benar yakinkan diri untuk menjalankan ini semua. Ya, tidak semua orang bisa menjalankan yang namanya astanga yoga ini. Ingat, itu tidak semua orang. Ya, ibu pun misalnya secara tidak sengaja ahimsa, lakukan kekerasan. Set, itu ada lagu, cut, kita angkat lagu. Udah, kalap, tuk, langsung ibu tepuk. Udah, mati kan nyamuknya. Ibu pukul, itu udah membunuh apa tidak? Udah kan, yang namanya membunuh. Terus secara tidak langsung. Nah, itu kebiasaan yang mungkin harus kita hindari. Makanya lebih baik kita menjaga ruangan biar tidak ada nyamuk. Itu menghindari agar kita tidak melakukan hal sekecil itu. Semungkin kan, Ibu yakin kok di antara kalian semua seperti itu juga. Sebenarnya nggak terlagu bos ada di samping lagu uping ini. Pergi. Kan nggak mungkin kayak gitu ya. Kan nggak mungkin. Lembut sekali perasaannya dia itu berarti ya. Nah, seperti itu. Jadi
pantang untuk menikmati seksual dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Ya, jadi tidak boleh dalam pikiran, tidak boleh dalam perkataan atau bertindak, apalagi itu tidak boleh sama sekali, ya. Selanjutnya aparigraha. Aparigraha itu pantang kemewahan. Nah, seseorang yogin itu harus hidup sederhana. Jadi yogin itu adalah seseorang yang sudah menekuni yoga. Ya, yang sudah menekuni kegiatan yoga yang disebut dengan yogin. Orangnya disebut dengan yogin. Dia harus hidup sederhana. Ya, tidak menghendaki banyak kepemilikan, tapi juga tidak menginginkan kemewahan yang melebihi apa yang diperlukan. Jadi seperlunya saja. Oh, saya udah punya motor 1, sudah cukup. Kan zaman sekarang memang harus memiliki kendaraan, kan seperti itu. Artinya sederhana, tidak berlebihan. Oh, saya sudah punya istri 1. Nggak mungkin kan, marah istri besek nambah mensik nih. Nah, itu udah salah, nggak boleh. Ya. Terus, oh saya udah punya mobil 1. Oh, nambah lagi 1. Mungkin anak saya perlu dengan mobil lagi 1 karena butuh untuk pekerjaannya. Oh, kalau memang itu bukan untuk kemewahan boleh, tapi untuk gaya-gayaan, mengolah mobil besik, mobilnya jelek, jadi kembali mensik nih baru pangidang ngedeng sik pisago. Sing tadi itu. Ya tidak boleh. Pokoknya harus sederhana. Ya, apa yang ada yang sudah bermanfaat bagi kita dan masih bisa digunakan itu tetap kita syukuri itu. Itu intinya saja ya. Jangan berlebihan. Nah, itu yama. Sudah Ibu jelaskan 5. 5 pengendalian diri. Itu yama. Selanjutnya, nyama. Nyama itu suruhan untuk berdisiplin, beradab, dengan memupuk kebiasaan yang baik. Ya, ini ada 5. Yang pertama, sauca. Itu kebersihan lahir batin. Ya, bersih lahir batin, sing bersih badan gen. Tapi pikiran juga bersih. Ya. Selanjutnya santosa atau kepuasan. Jadi di sini kepuasan di sini yang dimaksud artinya berdisiplin, dengan kepuasan yang dimaksud di sini, disiplin dengan kepuasan itu seperti tadi, tidak berlebihan. Ya, itu harus dikendalikan. Jangan berlebihan. Oh, jadi ngajeng apa? Ngajeng misalnya nasi kuning, dikasih ajangan nasi kuning sepiring. Udah habis ngajeng, itu sudah kenyang, tetapi menginginkan lagi. Nanti kepuasan yang berlebihan itu akan menimbulkan hal yang tidak baik. Ya, maka daripada itu kepuasan dalam diri itu harus dikendalikan. Ya. Yang nomor C, tapa atau mengekang. Jadi mengekang di sini tidak boleh yang namanya kita berlebihan sama seperti kepuasan. Mengekang artinya apa-apa yang kita inginkan harus kita dapatkan, ya. Itu secara berlebihan itu tidak boleh. Ya. Selanjutnya swadhyaya atau mempelajari kitab-kitab suci, melakukan japa. Pengulangan pengucapan nama-nama suci itu yang disebut dengan japa. Ya, contohnya misalnya japa itu Gayatri Mantram. Kan itu bait pertama diulang-ulang. Nah, itu
Contohnya japa. Dan penilaian diri. Ya, di sini berdisiplin, mempelajari kitab-kitab suci, melakukan japa, itu harus kita lakukan. Yang terakhir, Iswara Pranidhana, atau penyerahan dan pengabdian kepada Tuhan yang akan mengantarkan seseorang kepada tingkatan samadhi. Ya, jadi kita secara berdisiplin di sini menyerahkan diri kita, mengabdikan diri kita kepada Tuhan agar kita sampai tingkatan yang tertinggi, yaitu samadhi. Tuh. Sudah itu niyama. Selanjutnya, nah ini sedikit gambaran tentang yoga Astanga yoga ya, bagian-bagiannya. Sudah. Yang ketiga, asana. Nah, asana suatu cara atau sikap duduk yang baik, kuat dan menyenangkan. Jadi, seperti Ibu jelaskan tadi, cari sikap duduk yang baik, kuat dan menyenangkan. Kalau misalnya Ibu belajar secara tatap muka langsung, misalnya Ibu ajak nih sekarang, misalnya, pasti Ibu ajak kalian untuk mempraktekkan secara langsung ya, bagaimana asana, bagaimana pranayama, ya itu pasti Ibu ajak praktek secara langsung. Ayo kita sikap duduk yang kuat, baik dan menyenangkan. Pasti sikap duduknya berbeda-beda nih antara teman A dan B di kelas seperti itu. Karena setiap orang sikap duduk yang baik dan kuat dan menyenangkan itu pasti berbeda-beda. Bukan di sini maksudnya sikap duduk baik, kuat dan menyenangkan tuh menyenangkan harus sampai hampir ketawa-ketawa, tidak seperti itu ya. Bukan itu maksudnya. Artinya nyaman dalam diri ya. Nah, jadi kalian asana tidak harus dalam Trisandhya saja. Kalau Trisandhya sembahyang boleh nggak berdiri, Bu? Ada yang mau bertanya seperti itu misalnya. Bu, boleh nggak Trisandhya itu berdiri? Sembahyang, Bu, boleh berdiri, Bu? Boleh. Yang penting sikapnya itu baik. Ya, makan Trisandhya. Pasti Ibu lihat banyak siswa yang Trisandhya itu mesti main lengkong batisnya di kanan, main lengkong di kiri, main gejir-gejir ke muka, kori gejir ke muka. Engken maksudnya Ibu saya ngerti tuh. Apakah itu mungkin sikap ternyamannya dia gitu Ibu pikir? Ya pasti ada yang seperti itu, pasti. Selanjutnya pranayama. Pengaturan nafas atau pengaturan nafas keluar masuknya paru-paru melalui lubang hidung dengan tujuan menyebarkan prana, energi, ya, menyebarkan energi ke seluruh tubuh. Ya. Nah, di sini pengaturan nafas. Apa tujuan kita mengatur nafas? Itu agar konsentrasi terpusat pada beliau dengan baik. Yang masih suka mendengarkan suara di luar sana, artinya sangat tidak konsentrasi ketika mendengarkan suara berisik, berarti itu belum pemusatan pikirannya belum baik. Ya. Jadi kita harus mengatur nafas terlebih dahulu. Nah, nanti Ibu ingin kalian praktekkan di rumah ya. Pengaturan nafas kalian itu harus diatur dengan baik. Ya. Terus mengatur nafas bisa dengan sambil mengucapkan Om, lantang. Ya, Om itu lantang. Contoh misalnya tarik nafas panjang. Oke, coba semuanya. Ibu ingin tarik nafas panjang. Walaupun di rumah ya, kita praktek sedikit ya. Tarik nafas panjang. Keluarkan terlebih dahulu.
Tarik lagi nafas. Keluarkan. Nah, baru tarik nafas panjang. Ucapkan kata Om lantang. Oke, jadi seberapa mampunya, makin panjang semakin bagus. Ya, itu bisa kalian latih diri di rumah. Ya, itu sambil pengaturan nafas, pemusatan pikiran juga pasti akan semakin bagus. Selanjutnya pratyahara. Pratyahara adalah penguasaan panca indera oleh pikiran sehingga apapun yang diterima panca indera melalui syaraf kita ke otak tidak mempengaruhi pikiran. Ya, jadi penguasaan panca indera oleh pikiran. Ya, kalian sudah tahu apa itu panca indera, apa-apa saja panca indera, pendengaran, penciuman, sentuhan ya. Terus penglihatan seperti itu ya, perasa. Nah, itu misalnya dalam sudah asana sudah, pranayama sudah. Misalnya pratyahara nih. Wih, misalnya kalian lagi konsentrasi nih di merajan. Siu bone, ibu sedang masak misalnya. Wih, baunya harum sekali masakannya. Hilang langsung konsentrasinya. Nah, itu sudah pratyaharanya sudah terganggu. Ya, penciuman di sana. Ya, itu harus kalian kendalikan. Selanjutnya, dharana. Dharana artinya mengendalikan pikiran agar terpusat pada suatu objek konsentrasi. Di sini, objek konsentrasi pada saat kalian melakukan yoga atau pada saat kalian bersembahyang, teman orang. Ya, pada saat kalian sembahyang, nah, asana sudah, pranayama sudah, pratyahara sudah bisa kalian kendalikan. Dharana terpusat pada satu objek konsentrasi. Apa objek konsentrasi kalian? Misalnya, banyak nih objek konsentrasi, misalnya satu, ujung hidung. Harus konsentrasi. Oh, satu objek itu harus saya pakai, itu misalnya. Oh, saya harus melihat satu ujung hidung saya terus. Yang kedua, misalnya di tengah-tengah alis, kalian pusatkan, pejamkan mata. Pusatkan konsentrasi kalian di tengah-tengah alis. Terus ini ingat tuh tengah-tengah alis nih. Itu. Ya. Selanjutnya, misalnya kalian pusatkan konsentrasi pada suara kicauan burung. Misalnya kalau kalian di pantai, suara deburan ombak. Misalnya kalau kalian lagi semadi di pinggir sungai, ada alam terbuka, ada suara kicauan burung, ada suara hembusan angin, ada suara yang namanya aliran sungai, itu bisa kalian pakai sebagai objek konsentrasi kalian. Amat sangat mengasihkan sekali ya, kalau kalian bisa melakukan yang namanya pusat konsentrasi, melakukan kegiatan pemusatan konsentrasi di satu tempat yang menurut kalian itu sangat kalian sukai. Yang demennya di kamar, saya ngengken, saya masalah. Oh, saya suka berdiam di kamar, saya suka menyendiri di kamar, saya sangat suka elekit, saya suka kamar ya, kamar saya sendiri gitu misalnya. Tapi kamarnya bebonnya jelek, min amburadul, ya, terus gelap gulita, gitu misalnya. Udah, berarti nggak cocok kan dipakai pemusatan konsentrasi. Apa mau dipakai pemusatan konsentrasi? Bau kamar? Kan nggak mungkin kan. Kalau kamarnya bersih dulu, ya. Tempatnya ada untuk melakukan pemusatan konsentrasi, itu boleh di kamar. Yang penting kamarnya bersih, nyaman, itu boleh. Ya. Terus ingat itu beberapa objek pemusatan konsentrasi selain misalnya juga bisa gambar-gambar dari dewa dewi yang sudah kita sudah
diimajinasikan sedemikian rupa bentuk, oh ini bentuk atau gambar Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Brahma, Dewi Saraswati, Laksmi, itu kan imajinasi manusia ya, tapi kita sebenarnya tidak tahu seperti itukah bentuknya seperti itu, karena itu hanya imajinasi. Boleh kita pakai itu pemusatan pikiran ya. Selanjutnya, dhyana adalah suatu keadaan di mana arus pikiran tertuju tanpa terputus-putus pada objek yang disebut dalam dharana tadi, tanpa tergoyahkan oleh objek atau gangguan atau godaan lain, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Nah, di sini yang dimaksud dhyana itu di mana kalau kita sudah memusatkan pikiran seperti dharana tadi, sudah memiliki satu objek pemusatan pikiran, itu tidak boleh terputus-putus. Ya, sudah pemusatan pikiran bengidam nih, bemerem, penyingak nih bemerem. Habis itu bin kedat, mengidam. Wah, berarti udah terputus-putus itu pemusatan pikirannya ya. Belum konsentrasi dengan baik. Ya, itu harus tidak boleh terputus-putus sama sekali, harus berkonsentrasi pada satu objek itu, tetap berkonsentrasi pada satu objek itu. Ya. Selanjutnya samadhi. Samadhi adalah tingkatan tertinggi dari Astanga Yoga. Nah, ini hanya beberapa saja yang mungkin bisa dikatakan mencapai tingkatan samadhi ini ya. Kalau Ibu katakan pemangku yang sudah dikejati, itu pun jarang sampai yang namanya tingkatan samadhi ini. Ya, jarang. Nah, Ibu jelaskan terlebih dulu. Yang di ini Astanga Samadhi adalah tingkatan tinggi dari Astanga Yoga yang dibagi dalam dua keadaan, yaitu yang pertama Samprajnata Samadhi atau Sabija Samadhi, yaitu adalah keadaan di mana yogin masih mempunyai kesadaran. Ya, seorang yoga melakukan namanya tapa yoga samadhi masih dalam keadaan sadar. Ya, yang kedua itu asam prajnata samadhi atau nirbija samadhi, itu adalah keadaan di mana seorang yogin sudah tidak sadar akan dirinya dan lingkungannya karena batinnya penuh diresapi oleh kebahagiaan tiada tara, diresapi oleh cinta kasih yang widhi. Nah, Ibu akan jelaskan di sini ya, mungkin perlu penjelasan di sini. Nah, jadi Samprajnata Samadhi, seseorang yang sudah sampai pada tingkatan samadhi ini masih sadar ya akan keadaan di mana masih melakukan tapa yoga samadhi. Ya, masih sadar, artinya sadar di sini masih tetap melakukan samadhi, sikap tapa yoga samadhi, tetapi masih sadar akan apa yang ada di sekitaran kita. Oh, saya melakukan samadhi di Merajan. Oh, saya melakukan samadhi di pantai gitu misalnya. Masih merasakan suasana itu. Kalau asam prajnata samadhi atau nirbija samadhi, beliau tidak sadar artinya pingsan. Ya, bukan pingsan. Yoga bug itu pingsan, enggak, tidak seperti itu maksudnya di sini. Ya, yang maksudnya di sini dalam keadaan tapa, dalam keadaan yoga, ya. Jadi tidak sadarnya di sana beliau tidak merasakan objek tempat objek itu sendiri lagi. Oh, saya tidak merasakan sedang ada di pantai lagi. Oh, saya tidak merasakan sedang ada di Merajan lagi. Ya. Oh, saya hanya merasakan kebahagiaan tiada tara diresapi oleh cinta kasih yang widhi. Nah, Ibu tidak pernah ya merasakan hal seperti ini, tapi Ibu pernah bertanya kepada
beliau yang sudah Medwijati. Yang Medwijati itu siapa? Ida Pandita, seorang pedandang ya. Beliau yang sudah merasakan yang nama samadhi ini, beliau sangat meresapi kebahagiaan. Oh, beliau sudah dikatakan bukan bertemu dengan Ida Sang Dewasa, tapi kebahagiaan yang diberikan ya oleh Ida Sang Dewasa. Oh, saya sedang berada di tempat di mana kebahagiaan itu diberikan oleh beliau. Tidak meresapi, tidak merasakan deburan ombak itu hilang, bunyinya hilang. Terus kicauan angin, kicauan burung, suara angin tuh hilang dalam pikiran, naungan di pikiran kita itu sudah hilang. Tapi yang kita rasakan itu adalah kebahagiaan yang diberikan oleh Ida Sang Dewasa. Ya, tempatnya sudah berbeda. Ya, tempatnya sudah berbeda. Suara pusat konsentrasi itu sudah tak ada. Tempatnya sudah berbeda. Ya, tapi masih kita secara real melakukan sikap tapa yoga samadhi seperti itu. Misalnya, oh, jadi ada nak teko Google, bangun digituin pas kalian yoga ya. Pas kalian melakukan samadhi ini, pasti tidak tergoyahkan karena tidak diresapi oleh pikiran. Pikiran kita sudah tidak di sana lagi, tidak terpusat di sana lagi, tetapi pikiran kita sudah dipenuhi kebahagiaan oleh beliau. Ada nak nundun, ada nak ngimpit, ada nak apa lagi misalnya didorong gitu punggungnya, pasti tidak akan berasa. Setelah nanti kita sudah selesai yang namanya melakukan samadhi, kebahagiaan yang kita resapi disudahi oleh Ida Sang Dewasa, ya, itu baru akan yang namanya kembali, akan sadar kembali. Dengan sendirinya akan sadar kembali. Ya bukannya samadhi itu selama-lamanya, ada yang seperti itu memang ada. Tapi untuk zaman sekarang ada nih ke gunung deh jadi ke bertapa, ke beryoga. Ada nak ke gunung sing abo makanan sing, baju sing, melepaskan diri dari ikatan duniawi lah kita bilang ya. Ke gunung ya, ke hutan ya, bertapa, beryoga, samadhi. Ada yang seperti itu sekarang? Masih ada enggak? Menurut kalian masih ada enggak? Masih ya, masih ada. Tapi itu 1:1000 Bu katakan. Ya, karena hidup di zaman Kali Yuga seperti sekarang ini, untuk yang namanya menjalankan tahapan Astanga Yoga ini sangat, kalau memang tidak ada kemauan yang sangat bulat, tekad yang bulat, oh saya harus, saya harus binyak negara langsung, saya ngidang bung nih, tidak, itu berarti bukan tekadnya yang bulat ya. Nah itu adalah 8 tahapan dari Astanga Yoga yang harus kita lakukan secara bertahap. Ingat, nyenjo di e-learning jawab secara acak, Ibu salahkan. Ya kan udah e-learningnya kan udah selesai itu. Nggak bisa kalian, Ibu udah periksa beberapa, udah ada Bu periksa berapa. Ada sekitar lagi sekitar 15 orang yang nggak buat. Ya, 106. Ya, sekitar 15 orang yang nggak buat itu, Bu lihat. Jadi kalau ini jawabannya harus kita lakukan secara bertahap ya. Dari asana, dari yama, terus nyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. Itu. Oke? Sudah? Sampai jam berapa? Sampai jam 35. Oke. Waktunya sudah habis ya. Mungkin di sini Ibu
buka yang ingin bertanya satu aja, silakan dari penjelasan Ibu tadi. Dari Astanga Yoga, ada yang mau bertanya yang sudah Bu jelaskan Astanga Yoga? Ada yang mau bertanya? Minggu depan kita lanjut ke etika yoga ya, dalam Astanga Yoga. Kita lanjut ke sini. Etika yoga ya. Ingat, kemarin Ibu udah kasih nomor handphone. Yang mau minta PowerPoint silakan, jangan malu-malu ya, chat pribadi Ibu. Ya, Bu minta PowerPoint-nya buat saya pelajari di rumah, boleh. Terus kalian baca PowerPoint-nya, ada yang, oh saya kurang mengerti, coba search di Google atau tanya Ibu lagi. Bu, yang ini apa maksudnya? Boleh. Karena kita belajar secara daring ya, seperti sekarang. Apapun harus kita lakukan. Ya apapun, jangan malah-malu sama guru. Malah guru tuh berpikir, nah bisa, nah muridnya ngidang ya ngerti ya penjelasan saya seperti itu ya. Seperti itu pikiran guru semuanya. Jadi jangan malu-malu. Ibu ulang lah ya, nomor WA Ibu yang mau minta PowerPoint. Oh, di gini sudah ada ya, di e-learning udah ada ya PowerPoint-nya ya. Bisa di sana sebenarnya diambil. Juga boleh minta ya yang belum punya PowerPoint. Nomor handphonenya Ibu ulang 081 805 580 903. 081 805 580 903. Ya, ingat jangan malu-malu bertanya ya. Ingat itu. Ada yang mau bertanya? Enggak ya, tidak ada ya. Ya sudah. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, ingat minggu depan kita masuk ke etika yoga dalam Astanga Yoga. Ini kita akan pelajari 2 minggu lagi kalau nggak salah ya. Ya, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang sudah Ibu berikan bermanfaat, kalian bisa mengerti, jaga kesehatan karena masih situasi seperti ini. Ya, jaga kesehatan, terus jaga pola makan kalian, jangan sampai sakit. Ya, itu ya. Tetap semangat. Nah, walaupun kita belajar daring seperti ini, guru juga masih semangat nih ngajar kalian secara daring seperti ini, tapi guru pasti ingin sekali belajar secara tatap muka sebenarnya ya. Ya, untuk hari ini Ibu akhiri. Terima kasih atas perhatian kalian. Oke. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.